Siapkan masing-masing laptop. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Hormat. Laporan. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala sejenak guna mengingat para jasa para pahlawan dan para syuhada yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina
Selesainya upacara, pasukan diistirahatkan. Masing-masing barisan. Istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Yayasan Miftahul Sibyan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Yayasan Miftahul Sibyan, adik-adik KKM UIN Malang beserta seluruh siswa-siswi Yayasan Miftahul Sibyan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan upacara. Mudah-mudahan upacara pada hari ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan umat uswah hasanah bagi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pertama saya memberikan apresiasi kepada para petugas yang telah melaksanakan tugas dengan baik, akan tetapi perlu juga selalu ada peningkatan, perbaikan, jangan sampai puas sampai di sini, sehingga kita selalu mengadakan sebuah perubahan ke arah kebaikan. Karena nanti seperti yang dijelaskan tadi, sifatnya petugas itu adalah bergantian, maka siapapun nanti, kelas manapun, siapapun orang yang ketika diberikan amanah, maka silakan berlatih kepada seniornya, kakak-kakaknya, baik OSIS ataupun Bapak Ibu pembina OSIS, sehingga bisa mengemban amanah dengan baik. Selanjutnya saya memberikan ucapan selamat kepada Ketua OSIS terpilih periode 2021-2022. Mudah-mudahan nanti bisa memprogram kegiatan-kegiatan dengan baik, mudah-mudahan bisa selalu bersinergi dengan madrasah sehingga nanti kegiatan-kegiatan ke depan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS yang sebentar lagi akan dipurnakan atas jeripayahnya, atas kerjasamanya selama ini telah mengadakan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan untuk pengurus yang sebentar lagi akan purna senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebentar lagi OSIS dan PK, OSIS dan PK, yang insya Allah sebentar lagi akan disusul pemilihan OSIS di MA Miftahul Sibyan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya kita sudah hampir 1 bulan berada di semester genap atau semester 2. Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat-ingat dan selalu menjadi motivasi dan ditancapkan di dalam pikiran masing-masing, bahwasanya proses setiap hari itu akan menentukan bagaimana nanti penilaian Bapak Ibu guru. Artinya apa? Bahwa nilai, sering saya ingatkan di kelas atas, nilai itu tidak diperoleh hanya dari ujian semester. Hal ini berlaku mulai dari RA, MI, MTS, dan MA. Proses itu sangat menentukan nilai yang akan dicapai di akhir semester. Artinya, laporan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru melalui rapor masing-masing di masing-masing unit adalah sekumpulan dari penilaian setiap hari. Sehingga jangan salah persepsi, jangan salah pemikiran. Kalau kelas atas mungkin sudah paham, tapi kelas bawah perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang sehari-hari itulah yang menjadi penilaian besar bagi Bapak Ibu guru. Bagaimana anak-anak hasil ulangan hariannya, hasil tugas hariannya, masuknya seperti apa, kedisiplinannya seperti apa, kegiatan pembiasaan yang diikuti seperti apa, sehingga dari kumpulan nilai-nilai semuanya itu yang akan dibawa kepada bangku persidangan ketika akan
maupun kenaikan kelas. Artinya anak-anak bahwa pembiasaan yang sudah kita lakukan itu betul-betul harus diperhatikan. Jangan merasa bahwa akademiknya bagus kemudian non-akademiknya tidak diperhatikan sama sekali. Saya sudah pesan kepada beberapa orang di masing-masing kelas bahwasanya bagi anak-anak khususnya yang putri akan selalu kami pantau bagaimana absensinya, terutama di absensi kegiatan sholat duha, istighosah dan tuhur. Karena saya yakin masih ada anak satu ataupun dua orang yang biasanya bahwa kebiasaan wanita yang setiap bulan kedatangan tamu ini menjadikan sebuah alasan bagi anak-anak sehingga dia jarang sekali mengikuti kegiatan pembiasaan. Oleh karena itu nanti tugas kami semua ibu guru yang akan cross check bagaimana jumlah absen untuk kegiatan pembiasaan ini, karena ini yang rawan. Artinya ketika nanti anak-anak sudah mengikuti pembiasaan terutama di sholat zuhur, silakan yang putri ikut pembiasaan keputrian yang tentunya akan selalu di cross check bagaimana absensinya. Non akademik dan akademik di Yayasan Miftahul Sibyan ini sangat-sangat diperhatikan, karena non akademik ini akan mencetak kalian bagaimana nanti ketika kalian sudah dewasa. Contoh kecil ketika kita melaksanakan sholat duha, istighosah, baca yasin, harapannya madrasah sangat luar biasa. Bagaimana kalau nanti kalian bisa dewasa, bisa mengaplikasikan pembiasaan-pembiasaan ini setiap hari. Karena pembiasaan itu, kebiasaan anak-anak itu tidak bisa disulap, tetapi harus melalui pembelajaran setiap hari, pembiasaan setiap hari. Kami Bapak Ibu guru sepakat mengadakan kegiatan seperti ini karena betul-betul memperhatikan, menginginkan bagaimana masa depan kalian itu betul-betul menjadi anak-anak yang takwa. Artinya ketika kalian di rumah nanti lulus berkeluarga, tidak lupa melaksanakan sholat duha, tidak lupa membaca yasin, tidak lupa pula melaksanakan sholat zuhur, apalagi bisa melaksanakan sholat zuhur atau sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu harapan kami. Nah, itu semua tidak bisa kita angan-angan kalau tidak melalui pembiasaan anak-anak sekalian. Sehingga Bapak Ibu dengan getolnya, dengan waspadanya, dengan disiplinnya memantau kalian, karena ini semata-mata bagaimana bisa mencetak anak-anak yang nanti berakhlakul karimah dan bertakwa. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, dan saya akan mengingatkan juga di kesempatan hari ini yang mungkin di forum yang ada wali muridnya juga sebagai saksi bahwasannya mumpung masih awal di semester 2 dan ini juga bagi anak-anak yang masih kelas bawah, terutama kelas 4 ke atas, bahwa di Yayasan Miftahul Sibyan ada ketika lulusan ada 2 kategori yang bisa diperebutkan. Yang pertama adalah kategori lulusan terbaik, yang kedua adalah kategori menjadi nilai tertinggi. Tentunya ini bukan rahasia. Maka dari itu, mumpung masih awal, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk bisa meraih mana yang kira-kira menjadi peluang bagi kalian mencapai nilai tertinggi berasal dari nilai akhir, ujian akhir. Siapa yang mendapat nilai ujian akhir tertinggi maka akan berhak menyandang nilai tertinggi. Dan ada lulusan terbaik. Siapa yang ingin menjadi lulusan terbaik maka kesempatan mulai kelas 7, kelas 10 dan kelas 4, karena itu merupakan akumulasi, merupakan sebuah kumpulan dari nilai semester 1 bagi kelas 4 sampai kelas 6, semester 1 kelas 7 sampai kelas 9, semester 1 kelas 10 sampai kelas 12 akan diakumulasi semuanya dan akan dirata-rata, kemudian akan diperhatikan nilai non-akademiknya. Karena sekali lagi di persidangan nanti kita tidak akan pernah melupakan nilai non-akademik ini akan sangat mewarnai daripada hasil. Jangan dikira akademiknya bagus kemudian kalian akan berharap menjadi lulusan terbaik. Ketika non-akademiknya kurang baik maka akan menjadi pertimbangan yang luar biasa. Untuk itu anak-anak sekalian,
mari mumpung di awal semester 2 kita semuanya berlomba-lomba untuk bisa mengantongi menjadi kategori nilai tertinggi ataupun nilai tertinggi ataupun lulusan terbaik. Ini kesempatan masih ada di depan kalian. Mari kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim berusaha berikhtiar betul, mengumpulkan nilai betul. Istilahnya kalau saya nyampaikan di kelas masing-masing, nyelengi nilai yang nanti akan dipetik masing-masing melalui laporan di rapot itu. Begitu juga di NA, mumpung ada Bapak Ibu wali murid yang paling banyak, saya sampaikan juga bahwasannya penilaian Bapak Ibu guru ini mulai dari awal semester seperti ini. Jadi kegiatan yang dinilai adalah kegiatan setiap harinya, bukan hanya ujian, tetapi bagaimana proses kemandiriannya anak, bagaimana proses kemenangan anak itu yang akan dinilai. Sehingga laporan yang diterima masing-masing unit oleh orang tua masing-masing ketika berada di akhir semester, baik semester 1, semester 2, itu merupakan cerminan, merupakan sebuah gambaran dari penilaian setiap hari selama 1 semester. Kiranya itu anak-anak, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Ketua OSIS dan PK, dan terima kasih juga kepada pengurus OSIS dan PK yang sebentar lagi purna. Selamat atas kerja kerasnya, terima kasih, mudah-mudahan dicatat sebagai amal, dan selamat bergabung OSIS baru dan PK baru. Silahkan kalian susun program sebaik-baiknya, tentunya harus tetap bersinergi dengan madrasah. Sekian saya diri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Marilah kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami siswa-siswi Yayasan Miftahul Sibyan sedang melaksanakan upacara bendera karena atas rahmat dan petunjuk-Mu. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami agar kami bisa melaksanakan perintah-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pahlawan dan para syuhada, serta dosa semua umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pelajar Yayasan Miftahul Sibyan sebagai orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negara kami dari mara bahaya, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam, agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan saat ini murid MTS Miftahul Sibyan sedang mengikuti turnamen bola voli di SMA Sumber Pucuk
Oleh karena itu kami mohon kesediaannya untuk memberikan sebuah doa kepada nanti yang akan bermain. Mudah-mudahan anak peserta didik kami khususnya MTS diberi kelancaran dan diberi kesuksesan. Ala hadiniya ala kulli shay'in. Wa ya Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirri asraril Fatihah. Allahu syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Pengumuman untuk mungkin yang merasa kehilangan uang, sejumlah uang di area madrasah, mohon berhubungan dengan Bu Nur. Ya, terima kasih. Pembubaran dipimpin oleh pemimpin upacara. Maju-maju barisan.